Makanya kenapa alumni Azhar itu beda dengan alumni yang lain, tanpa mengecilkan kampus-kampus lain. Saya waktu haji itu tinggal di Mispalah, di ruang lantai berapa. Tiba-tiba saya dengar suara tukang, pang, pang, pang. Saya bilang ini Saudi gila, jamaah sudah datang, kok masih ada tukang. Waktu saya cek kamar, saya buka, rupanya Azhari lagi mukul Hajar Jahanam. Segini mereka bawa dari Kairo, dibungkus plastik kecil-kecil. Dua-duanya pimpinan pondok sekarang. Jadi kreativitas yang tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini saya senang sekali diapit oleh dua pejabat PPMI. Sebelah kanan Kiai Haji Dr. Zainul Rafiq, sebelah kiri Kiai Haji Dr. Yusuf Burhanuddin. Bintang-bintangnya Kairo. Sudah diambil fotonya untuk update statusnya. Tahun 1998, tepatnya 5 September, pesawat kami mendarat di Kairo International Airport. Lalu kami pun dibawa naik bis ke Wisma Nusantara. Yang menyambut adalah Ketua PPMI. Setelah disambut, saya pun dibawa ke KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Sekretariatnya di Haitamin, depan Aulat Ragab. Lantai 7, liftnya rusak. Sampai di sana dikasih tokmiyah bil bait. Saya makan satu, habis itu kenyang. Lalu kata senior saya, kau makan berapa, Mat? Satu, saya bilang. Berarti kau habis S1 pulang dari Mesir. Kalau bisa 3 tadi doktor di Azhar. Lalu kemudian kami pun mulai terpisah-pisah. Yang awalnya kami angkatan 98 namanya Islah. Setelah itu kami pun mulai lebih merapat ke kekeluargaan. Kekeluargaan salah satunya adalah KPMJB, Kekeluargaan Pelajar Mahasiswa Jawa Barat. Di antara yang seangkatan dengan kami Ustadz Atik Fikri dari Majalengka. Yang satu lagi adalah Ustadz Uus Husaini, alumni dari Darul Najah Jakarta. Beberapa yang perempuan ada, cuman tidak saya sebutkan namanya, takut nanti suaminya dengar cemburu. Lalu kemudian saya naik bis 80 coret dari Haithamin ke Husein. Setelah saya rasakan, ini rasanya saya nggak kuat, maka saya milih Tonto. Jadi Tonto itu saya bukan terbuang, tapi saya milih sendiri. Lalu sampai di Tonto, saya tetap juga berteman baik dengan kawan-kawan dari KPMJW. Kami dapat musaadah, bantuan dari Muhsinin, tiap bulan beli beras ke pasar, nyewa himar. Sahabat kami beli beras itu namanya Ajay Zaidin Ansori, KPMJB. Hubungan baik sampai hari ini, alhamdulillah. Lalu kemudian tahun 2002, ketika itu jatah temus 100 orang mahasiswa Indonesia, sekitar 2.500. Jadi Riau yang mahasiswanya ke SMR itu lebih kurang 75 orang, dapat jatah 3 temus. Yang satu diambil ketua. Itu maka waktu itu orang rebutan jadi ketua kekeluargaan. Tinggal 2, jatah 2 lagi. Penasehat ada 8. Jadi penasehat yang 8 ini, nama itu calon temus ditulis di mangkok kusari. Maka tadi melihat kusari itu saya langsung trauma. Jadi nama-nama itu dibuat bulatan, dimasukkan ke mangkok kusari. Nanti 8
penasehat ini akan menarik nama, nanti tinggal dua, yang dua ini yang akan berangkat temus. Kemudian ketika ditarik nama-nama tadi, tinggal dua, salah satu nama yang tinggal itu Abdul Somad. Jadi saya dapat temus tahun 2002 dan akan berangkat. Ternyata nanti pulang temus itu, berangkat temusnya itu akan kena ujian termin 1. Lalu saya pun datanglah ke beberapa teman, gimana supaya kita agak terlambat berangkatnya. Walaupun resikonya naik pesawat. Kita tahu bahwa kalau temus itu kan ganti tiketnya 1.500 rial. Sementara naik pesawat $500. Itu sudah tekor itu. Beda kalau kita naik Wadinil atau Assalam. Lalu kemudian saya tanya kawan-kawan, gimana kalau kita mundur berangkat temus seminggu? Kita naik pesawat. Kata kawan saya, nggak apa-apa Rosip, tahun depan kan masih ada lagi. Jadi saya tetap bertahan, saya ikut ujian dan mundur seminggu, resikonya naik pesawat. Akhirnya saya dengan Ustadz Zainur Rafiq naik pesawat. Ternyata pesawat Saudia itu menjual tiket yang sudah kita beli itu, dia jual ke orang Saudi yang liburan ke Mesir. Nah, jadi di situ kita belajar. Kalau ada orang yang mengatakan sistem Al-Azhar ini tidak mendidik, tidak ada absen, begitu begini begono, dia lupa. Al-Azhar itu mendidiknya ya dengan cara begitu. Jadi kita di Azhar itu tidak hanya dididik muqarrar, tapi juga dididik bagaimana menyikapi tiket kita dijual dan bagaimana menjual tiket. Jadi, Azhar itu luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi pendidikan itu tidak dijebak oleh kelas, tidak berkutat dengan diktat, tapi pendidikan adalah al-hayah, madrasatul hayah. Itulah Al-Azhar. Jadi hakikat itu selalu saya sampaikan ke adik-adik yang akan berangkat. Setiap pembekalan. Di sini mohon maaf saya tidak tausiah, tidak ada apa-apa karena muqarrar kita sama. Jadi tahdidnya pun sama. Jadi dulu talkhisnya juga agak beda dikit. Karena muqarrar itu kalau udah mau akhir-akhir kita tanya sama Syekh, muqarrar min gil ilal gil. Lalu kemudian hari ini kami datang, kata Saudia, tiket belum ada. Besok kita datang, kata Saudia, tiket belum ada. Sementara saya sudah buat selamatan di rumah. Mau pulang malu. Itulah saya nginap di rumah Ustadz Zainur Rafiq di Hai Ashir dekat Suksayarot. Habis Suksayarot rumah beliau di Ardiah. Disitulah saya nginap beberapa hari. Dan kebetulan waktu itu ada ma'rad kitab. Saya diajak pergi, daripada kita kosong di rumah, ayo ke ma'rad. Saya bilang, ana udah selamatan. Nanti kalau jumpa di ma'rad ketahuan belum berangkat. Itu jadi kenangan itu luar biasa. Foto itu sampai sekarang saya simpan. Lalu kemudian sampai akhirnya tahun 2002 anak selesai bulan Agustus, visa anak habis. Anak mau nunggu sampai syahadah turun karena nggak mau pulang bawa syahadah muakkotah. Pas mau turun itu katanya bisa nambah visa 6 bulan. Tapi syaratnya ada persetujuan dari Amnud Daulah. Situlah anak pergi ke Amnud Daulah ditanya-tanya. Akhirnya dapat visa 3 bulan. Dapat 3 bulan, September, November, Agustus, September, Oktober, November. Bulan November visa anak habis, anak pulang, transit di Malaysia. Jadi anak dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Lanjut perjalanan, jumpa lagi dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Setelah pulang ke Indonesia, Al-Azhariyun yang qasimuna ila iddati aqsam. Ada Azhariyun siyasiyun, ada Azhariyun da'wiyun, ada Azhariyun tarbawiyun. Tapi yang paling banyak Azhariyun innas safa wal marwata. Apapun judul kajiannya,
al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi ana ditemui oleh travel besar. Travel besar ini kalau berangkat charter pesawat. Kemudian beberapa kawan Azhari datang. Yang baru pulang, yang baru mulai menapak travel. Jadi saya berpikir, kalau saya pergi dengan travel besar, resikonya kecil. Tapi kalau pergi dengan travel kecil ini, resikonya besar. Dan semakin banyak kawan yang berangkat, semakin banyak konflik. Tapi insya Allah kita bersama dengan kawan-kawan. Alhamdulillah sampai hari ini saya berangkat dengan kawan-kawan Azhariyun. Sudah beberapa tahun ini berangkat, kita koordinir beberapa kawan-kawan, lebih kurang 15 travel, kulluhum Azhariyun, kita berangkat bersama. Jadi saya tidak bisa banyak berbuat lebih pada bidang qismul i'lam, qismul i'lan, qismul endorse, wal syabakatul internet. Lalu kemudian begitu juga kalau udah kumpul di Riau, di mana-mana kawan-kawan banyak. Makanya orang jamaah juga heran bertanya ke saya, kenapa video-video Ustadz itu ada endorse bubur kacang hijau, endorse madu, endorse obat kuat pun ada juga. Saya bilang itu tuntutan dari kawan-kawan. Nah itu, mau ditolak takut kualat, mau diterima resikonya berat. Nah, akhirnya saya memang bidang itu. Ini mungkin nanti bertambah satu lagi endorse ayam petelur. Saya senang, hati saya senang. Liqaul ahibba rohah. Jadi kalau ditanya, Ustadz ini saya lihat jadwalnya ke sana kemari, ke sana kemari. Istirahatnya kapan? Istirahatnya ketika bertemu dengan Azhariyin. Bertemu dengan Azhariyin itu kita rasanya muda lagi, fresh lagi. Ini hari ini saya kembali ke Wisma Nusantara ini. Rasa kembali. Tapi kalau udah berpisah tua lagi. Alhamdulillah senang sekali. Saya sebelum 98 ke Mesir itu 93-nya di pesantren Darul Arafah di Medan, Sumatera Utara. Kakak kelas saya, senior saya, Ustadz Fadil Rahmi, hadir bersama kita hari ini. Beliau ini senior di Al-Azhar, senior di pondok, senior dalam segala hal. Di surga pun khawatir saya senior juga. Alhamdulillah. Jadi Prof Syihab, para ajengan, pangarsa, para kiai, saya mohon maaf tak dapat menyebutkan satu persatu karena saking groginya bisa berkumpul bersama. Saya selalu diminta pembekalan untuk adik-adik yang akan berangkat. Selalu saya sampaikan, Al-Azhar natijah bukan standar keberhasilan. Keberhasilan kita yang sesungguhnya adalah sesudah kita pulang. Ada yang nilainya mumtaz, kuliahnya tepat waktu, S1, S2, S3, profesor, guru besar di kampus. Ada yang jahid jiddan, LCMA, dosen. Ada yang jahid, LC, pimpinan pondok. Ada yang rosib. Jangan lupa yang LCMA, yang mumtaz, yang jajidan, yang jahid, yang kiai, yang pimpinan pondok, yang rektor, yang dosen, semuanya berangkat karena yang mabsul yang punya travel. Selalu saya bilang gitu. Boleh jadi dia gagal di Milal wan Nihal. Boleh jadi dia gagal di mantik. Boleh jadi dia gagal di lughah Arabiah. Kalau lughah Injiliziyah lulus semua. Tapi dalam masalah memalsukan paspor, dalam masalah buat tasdik yang nggak terpikirkan oleh kita. Saya ada punya satu kawan. Tolong yang ini jangan diupload nanti. Ini merusak nama baik Azhar. Saya ada punya satu kawan dulu waktu di Mesir, dia bisa berangkat tiap tahun berangkat haji. Saya heran,
Dapat tasdiknya dari mana? Kita rupanya pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2000, tanggal 1 bulan 1 2000, dia buat tasdik sebanyak-banyaknya. Jadi kan titik-titik, tinggal nambah aja 2001, 2002. Yang kita nggak terpikir waktu itu. Nah, itu. Dia mungkin makbul indallah, tapi dalam bidang tasdik ini mumtaz. Orangnya ada, nggak boleh sebut nama. Ini kalau dia nonton pasti dia senyum. Dia cetak sebanyak-banyaknya tasdik. Nah, itu nggak terpikir sama kita. Jadi kita nggak bisa ngukur orang dari muqarrar Azhar. Nggak bisa kita ukur orang dari diktat yang setipis itu. Karena diktat kehidupan ini begitu luas. Makanya kenapa alumni Azhar itu beda dengan alumni yang lain? Tanpa mengecilkan kampus-kampus lain. Karena kampus lain itu mahasiswanya dibuat manja. Tinggal di asrama, diantar pakai mobil, pulang dijemput, liburan dikasih uang. Sehingga dia tidak punya kreativitas. Beda sama kita. Saya waktu haji itu tinggal di Mispalah, di ruang lantai berapa. Tiba-tiba saya dengar suara tukang. Pang, pang, pang. Saya bilang ini Saudi gila, jamaah sudah datang, kok masih ada tukang? Waktu saya cek kamar, saya buka, rupanya Azhari lagi mukul Hajar Jahanam. Segini mereka bawa dari Kairo, dibungkus plastik kecil-kecil. Dua-duanya pimpinan pondok sekarang. Jadi kreativitas yang tanpa batas. Ibda' bila hudud. Luar biasa itu. Satu mukul, satu masukkan plastik. Terus saya senyum. Sampai sekarang kalau jumpa, yang satu itu dapat beasiswa dari Amerika, doktor. Setiap kalau saya WA, kalau jumpa, gimana ajar jahanam itu? Ada satu kawan Azhari ngomong itu lancar, gimana dia memasarkan minyak kadal itu. Saya terus terang, saya kalau jual papirus sanggup, kalau jual batu virus Khan Khalili saya sanggup, tapi kalau untuk memasarkan minyak kadal ini dia sanggup dia. Jadi memang masalah marketing. Azhariyun haza mahir fi kulli syai. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Jadi kalau mau berhasil dalam segala bidang, pergilah ke Azhar. Ada yang jadi Musa, ada yang jadi Fir'aun. Jadi alhamdulillah setelah kita ketemu itulah baru kita terasa 98 sekarang 2025. Rupanya sudah 27 tahun. 27 tahun. Tapi kita tidak pernah merasa itu lama. Kita tidak pernah merasa tua. Sekarang ini kita masih tetap merasa kita sedang ngejar bis di Mahatoh Hai Ashir, di Abdul Rasul, di Husain. Kenapa begitu? Karena kita punya kenangan. Kenangan itulah yang membuat kita muda. Ada alumni Azhar, mungkin angkatan Prof. Syihab, jauh di atas kita. Ana sampai ke Mesir, ana cuman baca risalah magister dia di maktabah KSMR. Senior, jauh. Pas pulang, rupanya beberapa tahun yang lalu beliau sakit, terbaring di kamar. Sakit. Jadi kami datang menjenguk. Saya datang, ana duduk di samping sarirnya. Wallahi, karena dia sakit, istrinya bilang, ya silakan jenguk masuk ke kamar. Ana pikir kita ngomong 5 menit, 10 menit. Ana ngomong sama dia aktar min sa'ah. Dia cerita tentang Sayyidah Zainab, cerita tentang Azhar, cerita tentang Muqarrar bil Arabiyah wala kilmah bil Indonesia. Cerita terus, akhirnya dia duduk. Kemudian pindah ke ruang tamu. Sampai anak istrinya heran, kok papa sehat? Jadi di situ anak berpikir,
kita ini kalau sudah ketemu dengan kawan-kawan lama, jadi sehat. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya ketemu sama kawan lama, biarkan aja lah. Jadi sehat. Ada seorang perempuan, ketika dipijit kepalanya oleh si suami, dipijit kepalanya oleh istri. Lalu istrinya nanya, "Aa dulu sebelum nikah siapa yang mijit?" Kata suaminya jawab, "Aa sebelum nikah nggak pernah sakit kepala." Kata. Jadi maksudnya kalau suami-suami Azhariyun ini lagi ketemu, lagi di mana? Lagi ketemu dengan Azhariyun, biarkanlah. Karena kalau mereka ketemu sesama Azhariyun ini, insya Allah yang dibicarakannya itu semua baik-baik. Karena Azhari itu solihun fi kulli zaman wa makan. Perempuan yang paling beruntung adalah perempuan yang punya suami Azhari. Anak ketika pulang dulu LC, kalau sudah disebut orang LC di kampung kami, diterima itu semua di masjid, di pondok. LC itu kalau bahasa Arabnya radhiyallahu an. Ini juga sekaligus iklan untuk adik-adik kita yang akan pulang atau yang sudah pulang yang belum menikah. Mana tahu mertuanya selama ini belum ada calon mertua kan. Saya sampaikan melalui ini. Ini iklan untuk endorse adik-adik kita. Bapak Ibu yang punya calon menantu Azhari, itu kalian sangat beruntung. Kalau untuk Azhari yang tahun tinggi seperti pejabat-pejabat PPM ini mungkin sudah laku. Kalau untuk menambah, hum minal khaifin, minal muwahhidin. Nah, kalian dapatkan aja edisi terbaru adik-adik kami, insyaallah. Minal kita selalu fakirin. Kita selalu di organisasi itu dikatakan kan pakar. Ini alumni Azhar dewan pakar. Tapi setelah lama-lama anak pikir, antara pakar dengan pakir itu beda tipis. Kenapa kita bisa ketawa lepas pagi ini? Itu ketawa itu nggak bisa dibuat-buat. Kita bisa lepas itu karena kita happy, karena kita senang, karena kita ada kerinduan yang hati kita kering, tapi hari ini basah. Alhamdulillah. Tadi anak makan menu Mesir semua. Anak terakhir makan kusari 2002. 23 tahun yang lalu. Baru hari ini. Maka tadi anak lihat menu ini banyak. Akhirnya anak ambil kusari dulu. Kusarilah dulu. Nanti baru kibdah sama tokmiyah. Begitu kusarinya habis, isnya pun habis. Udah ada lagi. Jadi memang hari ini luar biasa, makanannya mengenangkan kita pada masa lalu, orang-orangnya juga pada masa lalu. Mudah-mudahan pada akhirnya hidup ini hanya sepotong kenangan. Mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya, mau jadi pimpinan pondok, mau jadi apapun. Setelah beberapa kawan meninggal dunia, Azhariyun, akhirnya anak ngambil kesimpulan, hidup ini hanya sepotong kenangan. Maka beruntunglah kita yang punya kenangan-kenangan yang indah. Mudah-mudahan kenangan ini bisa kita jaga sampai akhirnya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Agaknya itulah yang dapat ana sampaikan. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa mencari berkah. Ini tidak bisa panjang-panjang karena masih dilanjutkan lagi dengan kibdah. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Itulah yang dapat ana sampaikan. Kerinduan ana terobati dengan kawan dan sahabat semua. Apa produk-produk yang mau di-endorse pesantren, telur ayam, petelur semua siapkan. Kita buatkan video-video sebagai kenangan kita. Mudah-mudahan ana menumpang amal jariah. Ana selalu mengatakan kalau ada rumah Quran, ada pondok tahfiz, ana menumpang amal jariah. Sehingga dengan banyaknya adik-adik yang belajar, banyaknya ana mendapatkan amal jariahnya. Ana tidak hafal Quran. Dulu pernah waktu kami pergi ke Sinai, sampai di Sinai, di Aris, jumpa sama orang Mesir. Orang Mesir yang di daerah kampung itu kan ngelihat kita itu kan seperti turis. Ya bani kan.
Indonesia. Muslim, Muslim. Hafiz Quran, alhamdulillah. Dia nggak percaya. Inta hafiz Quran, ayo. 30 juz, la. 8. Le, Quran wafidin. Quran wafidin katanya. Jadi dia membayangkan kita ini hafal Quran 30 juz, dia lupa ada mukoror wafidin. Nah, ini natikin abia. Inta menen, men Indonesia. Oh, fi baladkum himar? La ma fi Allah. Wala wahid, wala nus. Wallahi, fi wahid. Fin? Fi safara Masriyah. Yakhrub baitak. Jadi memang ya ahla zikra ya. Mohon maaf kalau ngomong anak lompat-lompat karena memori di dalamnya tidak tersusun rapi. Lepaskan. Dia seperti mukoror, ada yang mahzub, ada yang qiraah faqad. Nah, gitu. Jadi lompat-lompat ke sana kemari. Begitulah bahagianya kita. Farhan wallah. Masrur bi liqaikum. Asallahu yaj'ala hadzal liqa' maktuban fi safahati hasanatina. Almar'u ma'aman ahab. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Azillana tahta zilli arsyika yawma la zilla illa zilluk. Adapun untuk senior-senior kita, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'alil jannata mathwahum. Adapun yang masih ada bersama kita, mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita ngumpul. Ana selalu meluangkan waktu untuk di Riau, sebulan sekali kami ngumpul. Sengaja kami buat satu yayasan yang isinya Azhariyun semua. Yayasan Tabung Wakaf Umat. Lalu kemudian tiap bulan kami ngumpul. Karena bilang yayasan ini kita buat hanya untuk ngumpul aja. Judulnya Menua Bersamamu. Kita bisa ngumpul, alhamdulillah. Kalau gara-gara yayasan ini kita bisa kumpul, alhamdulillah. Tapi kalau gara-gara yayasan ini kita kelahi, lebih baik kita bubarkan. Nah, gitu. Jadi paling enggak dengan ngumpul itu banyak hal-hal, ide-ide yang bisa kita buat. Itu yang dapat Anda sampaikan. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Yang tidak dapat hadir, salam semuanya untuk sahabat-sahabat KPMJB Azhariyun yang di atas kita yang dulu tidak ketemu, yang di bawah kita juga tidak ketemu, tapi insya Allah kita ketemu dalam bingkai Al-Azhar. Mahtalafna fil qaul, ittafaqna fil ful. Jazakumullah azanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.